Selamat siang, saya Nainda Larasati dari kelompok 3 S1 Farmasi. Saya mempresentasikan kasus bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang pengertian bahasa Indonesia menurut para ahli, bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Selain itu, ada beberapa pengertian bahasa Indonesia menurut para ahli. Berikut penjelasannya. Yang pertama, menurut Keraf, bahasa ada dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa Indonesia adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Yang kedua, Santoso. Bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Yang ketiga, Wibowo. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Yang keempat, Walija mengungkapkan definisi bahasa ialah komunikasi yang lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang satu. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar berikut ikrarnya. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya, bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa dengan nilai yang dimiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti mengamalkan sesuai dengan isi nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Sebagai wujud rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia setiap hari, terutama di lingkungan sekolah, dan tanpa harus rasa rendah diri dan acuh tak acuh. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Berarti bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu harus diwujudkan dan dijaga, jangan sampai kepribadian tersebut di atas tidak bercermin di dalamnya. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang selanjutnya adalah sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ini masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berinteraksi untuk segala
bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi, segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai berikut. Yang A. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang B. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang C. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang D. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Yang kedua sebagai bahasa negara. Dalam UUD 1945 Bab XP pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Berikut merupakan fungsi bahasa Indonesia dan kedudukannya sebagai bahasa negara hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, yaitu A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang C. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang D. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Penggunaan istilah asing dalam bahasa Indonesia. Penggunaan istilah asing dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya wajar-wajar saja, tetapi hal itu harus memilih sebagai upaya untuk memperhalus makna kata-kata, misalkan cleaning service. Hal ini dipandang lebih halus daripada menggunakan istilah tukang kebersihan. Yang ketiga, istilah asing digunakan jika artikan dalam bahasa Indonesia akan mengurangi makna sebenarnya, misalkan Windows, Microsoft Office, server, clipboard. Hal ini jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan dapat mengubah makna yang sebenarnya. Yang keempat, untuk mengungkapkan budaya-budaya asing yang kita kenal, misalkan opera, drama, ballet, dan lain-lain. Jika menggunakan istilah asing harus diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sebab oleh itu sudah selayaknya jika kita harus memulai dari diri kita sendiri dalam menggunakan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun penggunaan istilah asing mempunyai dampak positif untuk mempermudah komunikasi, tetapi alangkah bijaknya jika kita mampu menempatkan dengan benar. Terima kasih dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.